Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, Om Ras, dan kisahnya kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow. Dan bagaimana di episode kemarin akhirnya Robert berhasil menolong keluarganya David, nih, ibunya David. Tapi di situ Robert harus membayarnya dengan kuhung atau kepala hasil kayaunya yang pecah. Waduh, di sini Robert sudah berjanji apabila kuhung itu sampai rusak, maka kepalanya yang jadi taruhannya. Aduh, apakah kepala Robert benar-benar menjadi taruhan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Dukun-dukun sakti dari tanah Kalimantan. Kisah Robert. Robert masih berada di dalam kamar pagi itu, membuat Sidang yang tahu rutinitas Robert yang selalu bangun di pagi hari menjadi cemas. "Bang El, Robert kenapa belum keluar juga ya?" tanya Sidang. Paling tidur, memikirkan risiko yang akan diterima nanti," jawab Samuel enteng. "Semalam kau bilang akan mengkremasi Robert tanpa kepala. Apa maksudnya Bang El?" tanya Sidang lagi. Samuel tertawa. Lalu kemudian ia menceritakan apa yang dijanjikan Robert pada wanita tua yang meminjamkan kuhung untuk ritual keluarga David. "Wah, gila, benar-benar gila. Tapi aku yakin orang tua itu tidak akan melakukan hal itu pada Robert, karena dia itu sangat sayang pada Robert, Bang El," ujar Sidang. "Tapi kau tahu sendiri kan bagaimana tingginya harga diri Robert itu. Dia pasti tidak akan mau melanggar janjinya." Sidang menghela nafas panjang. Kini ia benar-benar khawatir pada Robert. "Ya Tuhan, bagaimana kalau dia memenggal dirinya sendiri Bang El?" tanya Sidang pada akhirnya. "Robert tidak akan melakukan hal itu, Dang. Semoga saja memang begitu ya Bang El. Oh ya Dang, kau tahu tidak jalan ke rumah Ranti yang tidak lewat jalur air?" tanya Samuel. "Memangnya kau mau ke sana kah?" ujar Sidang balik bertanya. "Iya, ada yang ingin kubicarakan dengan Ranti," jawab Samuel. Kalau boleh tahu, apa yang ingin kau bicarakan pada Ranti ya?" tanya Sidang hati-hati. "Adalah pokoknya nanti akan kuberitahu setelah waktunya tiba," jawab Samuel. Kau suka Ranti kah Bang El?" tanya Sidang setengah berbisik. "Tentu saja aku suka. Dia lebih waras ketimbang Rowan. Dan aku juga suka kau Dang, karena kau orangnya cukup asik diajak bicara," jawab Samuel. Mendengar jawaban Samuel itu, Sidang hanya bisa tersenyum. "Tapi Bang El, apa sebaiknya kita ajak Robert saja ya? Takutnya kalau cuma kita berdua saja yang kesana, orang-orang akan berpikir kalau kita ingin menggoda istri orang. Nanti kita dijipen, sayangkan uangnya Bang El," kata Sidang. Samuel menghela nafas panjang, lalu menatap Sidang dengan dekat. "Jadi menurutmu, aku ini ingin menggoda Ranti, begitu?" tanya Samuel dengan raut serius. Sidang langsung menyangkal dengan spontan. "Tidak Bang El, bukan begitu maksudku. Maksudku itu, kita berdua kan, kita kan sama-sama bujang Bang El. Kurasa kurang pantas untuk kita menemui istri orang," kata Sidang gugup. "Aku tanya lagi, jadi menurutmu wajah-wajah modelan sepertiku ini apakah terlihat seperti penggoda istri orang?" Aduh, ya tidak Bang El. Sama sekali tidak terlihat kalau kau suka menggoda istri orang. Tapi tidak ada tapi-tapian. Kau mau atau tidak? Kalau kau tidak mau, aku akan pergi sendiri, kata Samuel, yang akhirnya mau tak mau membuat Sidang setuju untuk ikut.
Ya, kau benar Bang El. Setelah dipikir-pikir, kalau kita perginya berdua, itu tidak akan mungkin dikira menggoda istri orang, ujar Sidang. Betul kan? Ujar Samuel. Tidak lama kemudian, Robert keluar dari kamarnya, wajahnya terlihat kusut semrawut. "Oi Bet, bagaimana tidurmu semalam?" "Nyenyak sekali kan?" ejek Samuel sambil tersenyum lebar. Robert hanya melirik sekilas dan berjalan ke arah dapur tanpa mengatakan apa-apa. "Dia pasti mimpi indah semalam, Dang," ujar Samuel. Berani juga kau mengejek Robert di saat wajahnya seperti tali jemuran kusut begitu, Bang El. Apa yang ditakutkan? Lagi pula, dia tidak akan tega macam-macam denganku, jawab Samuel. Dari arah dapur, terdengar suara benda-benda berjatuhan diiringi dengan suara hentakan kasar langkah Robert. Samuel beranjak dan berjalan ke arah dapur. Terlihat beberapa baskom dan panci serta wajan yang berjatuhan tengah dibereskan kembali oleh Robert. "Kenapa mengamuk, Bet?" tanya Samuel. Robert menghela nafas panjang, namun ia lebih memilih untuk tidak menanggapi perkataan adiknya itu. Laki-laki yang suka mengamuk, banting-banting barang seperti ini tidak layak dijadikan suami, ujar Samuel lagi-lagi mengejek. Akhirnya Robert berdiri tegak dan menatap Samuel dengan tajam. "Sam, hari ini aku benar-benar tidak ingin bercanda. Aku harap kau bisa mengerti itu," kata Robert. "Oke, siap," ujar Samuel. "Oh ya, Bet, hari ini kami ingin pergi ke kecamatan, ke bengkel, sekalian beli daging kerbau," kata Samuel. Kali ini nadanya terdengar serius. "Silakan," jawab Robert, seraya menyusun baskom-baskom yang berjatuhan itu kembali. Selesai sarapan, Sidang dan Samuel pun pergi dengan mengendarai motor. Perjalanan itu terasa sangat ceria karena sambil diselingi obrolan hangat dan candaan ringan antara keduanya. "Sidang, lihat itu, ada monyet mata satu," tunjuk Samuel ke arah salah satu pohon di pinggir jalan. Sidang menoleh sedikit ke arah yang Samuel tunjuk, lalu ia tertawa. "Itu namanya buhis, Bang El. Dan yang putih itu bukan matanya, tapi memang warna dahinya ada total putih begitu," kata Sidang menjelaskan. "Iya kah?" "Iya, di sini itu banyak hewan-hewan begitu, Bang El. Ada juga belalang saluhan. Sebagian tubuhnya masih berbentuk batang kayu, dan sebagiannya lagi baru tubuh belalang asli. Konon katanya, belalang itu memang jelmaan dari batang kayu yang berubah menjadi makhluk hidup setelah adanya petir. Tidak hanya belalang, tapi ada juga ikan yang sebagian tubuhnya masih seperti daun," cerita Sidang. "Oh, unik juga ya." "Iya dong," jawab Sidang. Tidak lama kemudian, Sidang memelankan laju motornya dan singgah di pinggir jalan yang ada sedikit aliran kecil di bebatuan. "Lihat, Bang El, itu namanya serangga ulat. Bentuknya unik kan? Seperti hewan zaman purba di buku pelajaran sekolah dulu. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis serangga ulat begini, Bang El," kata Sidang, seraya menunjuk ke arah beberapa ekor hewan dengan tubuh tampak berwarna hitam pekat, dengan tubuh pipi memanjang dan beruas atau berbuku-buku. Sementara permukaannya terlihat keras dan kasar seperti berlapis cangkang. Di bagian punggung, ruas-ruas tubuhnya menyatu rapi membentuk garis lurus, sementara sisi tubuhnya memiliki tonjolan kecil menyerupai duri pendek. Samuel memperhatikan hewan itu dengan seksama, sesekali bibirnya tampak tersenyum. "Kenapa kau tidak pelihara satu, Dang?" tanya Samuel bercanda. "Dipelihara? Buat apa, Bang El?" ujar Sidang menanggapi. "Ayo, kita lanjutkan perjalanan," ajak Samuel kemudian. Sementara itu, Robert terlihat menghela nafas panjang sebelum berangkat ke rumah si wanita tua. Setelah beberapa kali menghela nafas, akhirnya Robert pun mulai melangkah. Sepanjang perjalanan menuju rumah wanita tua itu, hanya terdengar kicauan burung yang berpadu dengan suara kalawit bersaut-sautan di antara pepohonan. Namun sayangnya, suara alam yang menenangkan itu tidak membuat Robert merasa lebih baik.
karena bayangan wanita tua itu terus memenuhi benaknya. Tapi bagaimanapun juga, janji tetaplah janji. Itulah yang selalu ia pegang, dan dia tidak mungkin mengingkari janji yang sudah ia buat. Langkah Robert semakin melambat ketika rumah si wanita tua itu mulai terlihat dari kejauhan. Dan saat sudah berada di depan pintu rumah si wanita tua yang tampak terbuka itu, terlebih dulu Robert menghela nafas panjang sebelum akhirnya melangkah masuk. "Permisi, Ju," ucap Robert pelan seraya melangkah masuk. "Kau datang juga, Bet." Suara wanita tua itu terdengar jelas. Robert tertegun. "Iya, Ju," jawab Robert kemudian. Wanita tua itu tersenyum, senyuman yang entah kenapa mampu membuat bulu kuduk Robert meremang. "Aku tahu kau pasti datang. Anak sepertimu tidak akan mengingkari janji," kata si wanita tua. Robert mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat ke arah si wanita tua. Di dalam rumah, cahaya matahari tampak menembus celah-celah dinding, membentuk garis-garis tipis di lantai. "Duduklah," kata wanita tua itu mempersilakan. Robert lantas duduk. Punggungnya terasa kaku dan juga tegang. Bagaimanapun juga, meski ia tidak takut pada kematian, namun kematian seperti yang ia janjikan pada si wanita tua itu benar-benar membuatnya tak bisa berpikir jernih. "Tenang saja," kata si wanita tua itu seakan membaca kegelisahan Robert. "Aku tidak akan mengambil apapun darimu," lanjut si wanita tua itu. Robert mengangkat wajahnya, menatap si wanita tua dengan penuh tanya. "Belum saatnya kau mati. Masih banyak orang-orang yang membutuhkanmu," sambung wanita tua itu pelan. Di luar, angin tiba-tiba berembus kencang, membuat dinding rumah berderak pelan. "Jangan begitu, Ju. Janji tetaplah janji. Jangan buat aku melanggar janjiku sendiri," kata Robert. Suaranya terdengar bergetar. Si wanita tua itu tertawa. "Ya, kau benar. Janji tetaplah janji. Dan kau tentu harus menepati janji itu. Memangnya siapa yang bilang kau boleh melanggar janjimu? Hanya saja, untuk saat ini, aku belum tertarik untuk menagih janjimu itu. Dan kau harus menghormati keputusanku. Jangan khawatir, karena nanti akan tiba masanya. Janjimu itu akan aku tagih," ujar si wanita tua itu. "Kuhung, yang kau jaga selama ini rusak di tanganku, Ju. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus bagaimana. Karena keegosianku, kau pun sampai terlibat ke dalam masalah," kata Robert penuh penyesalan. Wanita tua itu terdiam sejenak, lalu kemudian ia tertawa pelan. "Aku masih punya satu," kata si wanita tua setelah tawanya mereda. "Betulkah, Ju?" tanya Robert. "Ya, kau pun tahu, Robert. Tatuku, kakekku, dulunya itu pemburu kepala," jawab si wanita tua itu. Robert menghela nafas panjang, lalu ia mengangguk faham. "Terima kasih, Ju," ucap Robert kemudian. "Bagaimana orang yang kau bantu itu?" tanya si wanita parubaya mengalihkan topik obrolan. "Hampir gagal, Ju. Andai hanya aku yang pergi sendiri, pasti sudah gagal. Tapi untungnya ada adikku yang ikut membantu. Jadi dialah yang mengambil alih untuk membantu orang tersebut," jawab Robert tanpa menutup-nutupi. Si wanita parubaya mengangguk sambil tersenyum penuh arti. "Tidak semua hal bisa dikerjakan seorang diri. Di dalam hidup ini, kita pasti selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dan itulah mengapa setiap agama mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Dan yang perlu diingat, bahwa meminta pertolongan kepada orang lain bukanlah kelemahan seseorang, dan sebaliknya, memberi pertolongan bukanlah hal yang harus disombongkan. Karena pada dasarnya, manusia saling bergantung satu sama lain. Itulah
fungsi dan hakikat manusia hidup di dunia ini, ujar si wanita tua. Robert mengangguk. Apa yang dikatakan oleh wanita tua di hadapannya itu memang benar. Pulanglah, aku ingin panen sayuran hari ini, jadi tidak bisa melayanimu ngobrol, kata si wanita tua itu. Robert pun tersenyum. Ju, mohon jangan tersinggung. Anggap saja ini bakti dan perhatian seorang cucu kepada ajunya. Aku mohon terimalah, dan terimalah atas segala kebaikan Aju serta nasihat yang sangat berharga, ucap Robert seraya mengeluarkan satu kebat uang 50 ribuan. Si wanita tua itu tersenyum. Kau benar-benar tahu bagaimana membuat wanita tua ini tidak bisa menolak. Baiklah, aku terima, ujar si wanita parubaya seraya mengambil uang tersebut. Itu uang tabunganku dari menjual hasil hutan Ju, bukan dari hasil aku membantu orang, kata Robert menjelaskan. Ya, kau memang anak yang rajin dan tampan. Sayang sekali kalau darah keturunan orang sepertimu tidak diturunkan. Sudah saatnya kau pikirkanlah dirimu sendiri, Robert. Kau harus menikah dan punya keturunan, kata si wanita tua itu. Mendengar itu, Robert hanya tersenyum kecil. Baiklah Ju, aku permisi. Sekali lagi terima kasih, ucap Robert sebelum beranjak pergi. Beralih ke desa Meranti. Kawang, panggil Ranti pada Awang yang saat itu sedang rebahan sambil memainkan handphonenya. Jawab Awang tanpa menoleh. Tolong belikan kecap, kata Ranti. Ambil di warung mama, jawab Awang. Habis. Masa habis Siti? Iya, makanya mama sama abah ke kecamatan untuk beli barang, jawab Ranti. Baru juga rebahan, sungut Awang. Namun meski begitu, ia tetap beranjak juga. Ini kamu yakin nih? Cuma kecap aja yang mau dibeli? Coba ingat-ingat lagi lah apa saja yang mau habis, biar nanti ku beli sekalian. Jangan nanti disuruh beli inilah, beli itulah berulang-ulang, kata Awang. Iya, cuma kecap, kan mau bikin masak kecap ikan bau, jawab Ranti mantap. Oke, berapa bungkus? 1 truk. Ya jelas sebungkus lah, ujar Ranti. Ranti, ini Ruan telepon, kata Asni dari arah dapur. Mendengar itu, Ranti langsung kembali ke dapur, sementara Awang bergegas pergi untuk membelikan kecap permintaan adiknya. Halo, apa kabar sayang? Maaf ya baru nelpon, semalam lembur sampai jam 11, lalu pulangnya langsung ketiduran. Maaf ya, kata Rowan dari seberang telepon sana. Oh gitu, kabarku hari ini baik-baik aja, kemarin juga, cuma... Perkataan Ranti menggantung. Cuma apa sayang? Tanya Rowan penasaran. Kurasa Samuel sudah memberikan Jamie pelajaran, tapi aku kok makin gugup ya. Aku benar-benar penasaran dengan bantuan yang ingin dia minta dariku. Kurasa dalam waktu dekat-dekat ini dia pasti akan mencariku, kata Ranti. Rowan pun terdiam. Nanti kalau dia datang, kamu langsung telepon aku ya. Aku ingin mendengar apa yang dia bicarakan padamu, kata Rowan. Iya, aku juga berpikiran begitu, kata Ranti. Oh iya, Kawang sama Asni akan menikah 2 minggu lagi. Kamu nanti pulang kan? Tanya Ranti. Insya Allah, aku akan pulang kalau tidak ada halangan. Oh iya, dari mana kamu tahu kalau Jamie sudah diberikan pelajaran sama Samuel? Tanya Rowan. Oh itu, Nita yang kasih tahu, jawab Ranti. Jangan sembunyikan apa-apa dariku ya. Dan jangan pernah temui Jamie apapun alasannya, kata Rowan. Kalau misalnya dia yang datang ke sini gimana? Tanya Ranti. Rowan terdiam sejenak. Tidak apa-apa kalau dia yang datang ke rumah, karena di rumah kan ada Abah, Mama, Awang, Asni juga, jawab Rowan kemudian. Rowan, terdengar sayup-sayup suara seorang laki-laki dari dekat Rowan. Sebentar sayang, aku tutup dulu teleponnya, kata Rowan kepada Ranti sebelum akhirnya sambungan telepon itu terputus. Beralih ke Sidang dan Samuel. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan kondisi jalanan yang rusak, akhirnya mereka berdua pun tiba di kecamatan. Tempat pertama yang mereka datangi begitu tiba di kecamatan adalah bengkel motor, dan di sana motor langsung diperbaiki.
Kebetulan di samping bengkel itu ada warung. Jadi sambil menunggu motor selesai diperbaiki, mereka pun mampir di warung tersebut. "Kau mau pesan apa, Dang?" tanya Samuel. "Samakan saja lah sama kamu, Bang El," jawab si Dang. "Susu soda 2 gelas, nasinya 2, lauk dan sayurnya kasih komplit," ujar Samuel pada pemilik warung. "Baik," jawab si pemilik warung. Samuel lantas mengalihkan pandangannya ke arah deretan kerupuk dan kue yang tersusun rapi di meja tersebut. Tanpa ragu, ia mengambil satu kue lalu memakannya dengan santai. "Kau sering kesini, Dang?" tanya Samuel. "Jarang, Bang El. Paling kalau ada duit dan lagi tidak sibuk. Maklum, pengacara." Jawab si Dang bercanda. "Pengacara?" ulang Samuel. "Pengangguran banyak acara." Jawab Sidang berbisik. Jawaban Sidang itu langsung membuat Samuel tertawa. "Ada-ada saja," ujar Samuel. "Nih ambil, mau kue atau kerupuk silakan," kata Samuel lagi menawarkan. "Terima kasih Bang El, kalau begitu aku tidak akan sungkan-sungkan lagi," ujar Sidang seraya mengambil kue dan juga kerupuk. "Oh ya, kau tahu tempat orang jual daging di sini?" tanya Samuel. "Ya di pasar-pasar mungkin ada." "Ya sudah, kalau begitu nanti kita ke sana beli daging," jawab Samuel. Bang El, boleh tidak? Dengan uang yang kau berikan, itu aku belikan handphone," tanya Sidang. "Boleh, itu kan uangmu. Kau mau beli apa saja terserah," jawab Samuel. "Tapi kan aku janji tidak akan membeli barang yang tidak bermanfaat," ujar Sidang. "Bagus kalau begitu," kata Samuel. Tidak lama kemudian pesanan mereka pun disajikan. Melihat lauk dan sayur yang tersaji itu membuat Sidang langsung menelan ludahnya. "Ayo makan," kata Samuel. Beralih ke Rowan. Saat itu Pak Rashid kembali datang menemui Rowan, namun dengan wajah yang tampak cerah. "Rowan?" "Iya Pak." Itu tadi Pak Aliman suruh telepon. Dia menyuruh Robert untuk menemuinya," kata Pak Rashid. "Ada apa ya Pak?" tanya Rowan. "Tidak, bukan apa-apa. Mereka mau mengajak kalian untuk ikut liburan ke Bali. Katanya istrinya sudah sangat sehat seperti sedia kala sekarang." "Oh begitu, berarti saya kabari Robert ya Pak," kata Rowan. "Tidak usah buru-buru. Aku juga berencana ke rumah Robert. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan langsung padanya," kata Pak Rashid. Rowan tersenyum tipis, sungkan. "Baik Pak," jawab Rowan. Besok pagi-pagi kita berangkat ya," kata Pak Rashid seraya menepuk bahu Rowan. "Baik Pak." Setelah Pak Rashid pergi, Rowan lantas duduk kembali di kursinya. Helaan nafasnya terdengar nyaring. Rasa tidak enak pada Robert yang selalu direpotkan oleh Pak Rashid itu benar-benar membuat Rowan tidak nyaman. Hal itu sampai-sampai membuatnya sering berpikir untuk berhenti bekerja. Tapi kalau ia sampai berhenti bekerja, lalu bagaimana dengan meranti istrinya? Untuk saat ini jalani saja dulu, gumam Rowan kemudian. Beralih ke Samuel dan Sidang. Saat itu mereka sedang menikmati makanan yang dipesan. Terdengar juga Sidang beberapa kali bersendawa. Sementara Samuel masih makan dengan santai sambil sesekali melihat ke beberapa orang yang datang dan pergi dari warung tersebut. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki parubaya datang ke warung itu dengan tergopoh-gopoh. Beli air mineral," ujar orang itu dengan nafas terengah-engah. Melihat pemandangan yang tak biasa itu, Sidang langsung melirik ke arah si bapak. "Ada apa Pak? Sepertinya buru-buru sekali," tanya Sidang. "Itu ada yang kesurupan, sudah berdarah-darah, sedang hamil," jawab si bapak terdengar agak membingungkan. "Maksud Bapak ada orang hamil terus kesurupan kah?" tanya Sidang lagi. Bersamaan dengan itu, si pemilik warung yang sebelumnya sedang sibuk melayani pembeli lain pun menyerahkan sebotol air mineral pada si bapak. "Iya," jawab si bapak, lalu kemudian pergi sambil membawa air mineral tersebut. "Bang El," panggil Sidang. "Apa?" "Itu ada yang kesurupan. Barangkali kau bisa bantu," kata Sidang. "Malas, belum tentu ada uangnya," jawab Samuel. Mendengar jawaban Samuel itu, Sidang hanya bisa garuk-garuk kepalanya. "Habiskan makananmu dan tunggu di sini saja.
Aku mau buang air dulu, ujar Samuel seraya beranjak dan berjalan pergi dari warung tersebut. Melihat kepergian Samuel itu, Sidang lantas kembali melanjutkan makanannya. Namun, Sidang merasa tidak tenang karena bagaimanapun juga bekerja bersama dengan Robert membuatnya selalu merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu orang. Pada akhirnya, Sidang pun memutuskan untuk pergi ke arah si bapak tadi pergi. Namun sebelum itu, ia terlebih dulu membayar makanan yang mereka makan di warung tersebut. Setelahnya, barulah Sidang berjalan mengikuti arah si bapak yang membeli air mineral tadi. Langkah kaki Sidang melambat kala melihat kerumunan orang-orang di depannya dan terlihat ada seorang perempuan yang tergeletak di tanah dengan bagian kakinya yang sudah berlumuran darah segar. Di dekatnya tampak seseorang yang sangat Sidang kenal. Ya, itu adalah Samuel. Samuel ada di sana dan sepertinya sedang membantu perempuan itu. Samuel berjongkok di dekat tubuh perempuan tersebut dan tangannya tampak ia letakkan di atas kepala perempuan itu. Mulutnya terlihat berkomat-kamit membacakan sesuatu dan tidak lama kemudian perempuan itu meraung nyaring seperti sedang kesakitan. Lalu tidak lama setelahnya tubuhnya mengejang sesaat sebelum akhirnya melemas. Janinnya mungkin tidak bisa selamat, jadi segeralah bawa dia ke bidan atau rumah sakit sebelum pendarahannya makin parah, ujar Samuel seraya menatap orang-orang yang mengurumuni mereka satu persatu. Dan segera setelah Samuel berkata seperti itu, beberapa orang langsung sigap membantu. Sementara seorang ibu bergegas mengambil kain untuk menahan darah di kaki perempuan tersebut. Sementara Sidang tampak berdiri mematung di antara kerumunan orang-orang dan matanya tak lepas dari Samuel. Katanya malas, belum tentu ada uangnya. Tapi ternyata dia bantu juga, gumam Sidang pelan setengah tak percaya. Perlahan namun pasti bibirnya tampak tersenyum. Tak ingin keberadaannya diketahui oleh Samuel, Sidang pun langsung berlari kembali ke arah warung. Beberapa menit kemudian, Samuel kembali dengan ekspresi seolah tak terjadi apa-apa. Lama sekali buang airnya Bang El, ujar Sidang. Sekalian buang air besar, jawab Samuel. Bang El, apa saat kau mau buang air tadi kau ada melihat perempuan yang katanya kesurupan itu? Tanya Sidang berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Tidak, buat apa? Tidak dapat uang, jawab Samuel. Sidang tersenyum kecut. Sekarang dia paham kalau sebenarnya Samuel itu memang sangat baik. Hanya saja ia tidak ingin kebaikannya diketahui orang lain. Kasihan ya Bang El, tapi aku yakin pasti ada orang baik yang menolongnya, kata Sidang. Kemudian dia tersenyum. Yang penting bukan aku, jawab Samuel. Beralih ke rumah Robert. Baru saja Robert sampai ke rumah, terlihat sudah ada seseorang yang menunggunya di teras. Bagaimana kabarmu? Tanya orang itu. Baik, kau sendiri? Jawab Robert seraya balik bertanya. Baik juga. Oh ya Bet, aku kemari mau minta tolong. Mau minta dibuatkan gagang mandau. Kau bisa kan buatkan untukku? Gagang mandau ukiranmu bagus sekali Bet. Aku ada melihat milik Amai Firly. Katanya kau yang buatkan gagang mandau untuknya, ujar orang itu. Robert tersenyum dan mengangguk. Ya, kebetulan sekali. Beberapa hari ke depan, aku juga tidak ada kesibukan. Akan aku buatkan gagang mandau itu untukmu, ujar Robert. Berapa Bet? Ini cuma gagangnya atau sekalian kumpangnya, ujar Robert balik bertanya. Ya sekalian sajalah Bet, sekalian sama kumpangnya, jawab orang itu. Baiklah, ujar Robert. Lalu orang itu lantas menyerahkan isi mandaunya pada Robert. Saat menerima besi mandau itu, seketika Robert merasakan sesuatu yang berbeda. Robert tersenyum dan menatap orang itu. Sudah ada isinya ya? Tanya Robert. Ya katanya begitu. Menurutmu isinya apa Bet? Perempuan berbaju putih, cantik dan lembut, jawab Robert. Berarti bagus ya Bet? Ya, dia tidak pemarah, dingin, jawab Robert. Orang itu pun tersenyum.
Baiklah kalau begitu. Jadinya berapa? Dan kapan bisa kuambil? Robert lantas menyebutkan harganya dan juga menyebutkan kapan perkiraan gagang dan kumpang mandau itu selesai dibuat. Setelahnya, orang itu pun berpamitan untuk pulang dan Robert lantas masuk ke dalam rumah untuk meletakkan isi mandau tersebut. Berpindah ke Samuel dan Sidang, hari sudah mulai sore ketika mereka sudah dalam perjalanan pulang dari kecamatan. Langit sore itu tampak mendung, menandakan hujan akan segera turun. Bagaimana, Dang? Mantap kan bawaannya? Ujar Samuel menanyakan kondisi motor yang dibawa Sidang. Iya Bang El, mantap. Jawab Sidang seraya memutar gas lebih tinggi lagi. Macam Valentino Rossi saja kau, Dang. Ujar Samuel. Mendengar itu Sidang hanya tertawa. Ya sebenarnya aku juga ingin jadi pembalap Bang El, tapi dua-duanya cita-citaku itu gagal. Ujar Sidang. Aku juga dulu punya cita-cita Dang, tapi tidak pernah kesampaian, kata Samuel setengah berteriak. Oh ya, memangnya apa cita-citamu? Tanya Sidang. Cukup lama tak terdengar jawaban. Bang El, panggil Sidang lagi. Ya, memangnya apa cita-citamu? Ulang Sidang lagi. Aku hanya ingin punya keluarga yang lengkap. Jawab Samuel hampir tak terdengar. Sidang yang mendengar itu tak bisa mengatakan apa-apa. Ia hanya bisa diam dan tetap fokus pada jalanan. Rintik-rintik hujan mulai turun membasahi jalanan bertanah kuning tersebut. Perlahan tapi pasti, rintik hujan yang semula hanya menyentuh tanah dengan pelan berubah menjadi lebih rapat. Dan aroma tanah yang basah setelah diguyur hujan langsung menyeruak masuk melalui hidung mereka. Dang, pelankan sedikit jalannya, licin, ujar Samuel sambil menepuk bahu Sidang. Ya Bang El, tenang. Aku juga masih ingin hidup lebih lama. Soalnya aku belum punya istri, jawab Sidang setengah bercanda dan tangannya mulai mengendurkan putaran gas. Motor pun melaju lebih pelan, melewati jalan tanah yang mulai berubah menjadi lumpur tipis. Di kejauhan, suara petir menggelegar disusul kilatan cahaya yang membelah langit. Kalau hujan makin deras, kita singgah dulu ya Bang El, kata Sidang. Boleh, asal jangan di bawah pohon, takut tergosong disambar petir, jawab Samuel santai. Sidang tertawa kecil. Tenang Bang El, aku tahu tempatnya, jawab Sidang. Tak lama kemudian, hujan turun semakin deras dan mereka pun akhirnya terpaksa harus menepi di sebuah pondok kecil bekas tempat orang berladang. Atap daun pondok itu tampaknya juga sudah bocor di sana-sini, tapi meski begitu, pondok tersebut cukup untuk melindungi mereka dari guyuran hujan yang turun dengan sangat lebat di sore itu. Samuel turun dari motor dan bersandar pada tiang pondok. Matanya menatap hujan dengan pandangan kosong. Kau dingin Bang El? Tanya Sidang. Tidak, jawab Samuel singkat. Hening, hanya suara hujan yang terdengar. Bang El, panggil Sidang pelan setelah cukup lama mereka saling diam. Apa? Jawab Samuel tanpa mengalihkan sedikit pun pandangannya ke arah Sidang. Tentang cita-citamu tadi. Sidang berhenti sejenak untuk memilih kata-kata yang lebih tepat. Punya keluarga yang lengkap itu bukan cita-cita yang gagal, mungkin cuma tertunda. Sidang melanjutkan. Samuel tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Apa maksudnya tertunda itu Dang? Tanya Samuel. Sidang tidak menjawab. Dia tahu, untuk orang seperti Samuel, diam jauh lebih berarti daripada 1000 nasihat. Beberapa menit kemudian, hujan pun mulai mereda. Ayo lanjut, kata Samuel singkat, dan mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Sidang, besok temani aku ke rumah Ranti ya, ujar Samuel. Oke, siap bos, jawab Sidang. Beralih ke rumah Ranti. Permisi Rose, panggil seseorang dari arah luar rumah. Saat itu, hari sudah gelap dan langit juga tampak mendung namun tidak hujan. Hanya saja anginnya cukup kencang sehingga pintu rumah dan warung sudah ditutup oleh Ranti dan juga Asni.
Asni dan Ranti saling tatap satu sama lain. Lalu akhirnya Ranti pun beranjak ke arah pintu. Ketika pintu terbuka, terlihatlah seorang laki-laki parubaya berdiri di depan pintu. "Ada apa emang?" tanya Ranti. "Anakku mau melahirkan, tapi pendarahan terus tidak berhenti," jawab orang itu. Bisakah kau ke rumahku, Ti? Tolong lihat apa yang mengganggu anakku itu." "Baiklah, Mang, sebentar ya," kata Ranti tanpa ragu. Lalu Ranti lantas masuk ke dalam kamarnya guna mengambil barang-barang yang ia perlukan. Setelahnya barulah ia berpamitan pada Asni. "Asni, aku mau ke rumah Amang itu dulu ya. Kamu di rumah saja, jangan kemana-mana. Kunci pintu rumah setelah aku pergi ya," kata Ranti pada Asni. "Ya, Ti, hati-hati kamu ya. Jangan memaksakan diri kalau memang tidak mampu. Dan ingat, bawa payung," pesan Asni. "Iya," jawab Ranti sambil tersenyum dan bergegas memasang kerudungnya, lalu mengambil payung yang memang sudah tersedia di dekat pintu rumah bagian luar. Ranti melangkah keluar rumah bersama lelaki parubaya itu. Angin berhembus sangat kencang, membuat ujung kerudung Ranti berkibar. Jalanan desa tampak sepi, tak ada aktivitas dari para warga, dan hanya terdengar suara dedaunan yang saling bergesekan karena tiupan angin. "Mang, anak Amang ini sudah berapa lama pendarahannya?" tanya Ranti sambil berjalan. "Sejak sore tadi, Ti. Awalnya kami kira biasa saja, tapi makin lama darahnya semakin banyak. Dia juga berteriak-teriak seperti melihat sesuatu," jawab laki-laki itu dengan suara cemas. Ranti mengangguk pelan, hatinya mulai terasa tidak enak. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah rumah kayu yang tampak sederhana. Lampu minyak menyala redup di dalam, dan dari balik dinding terdengar suara rangan perempuan bercampur tangisan kesakitan. Ranti melangkah masuk. Di dalam rumah, seorang perempuan muda terbaring di lantai beralas kasur tipis yang sudah dilapisi dengan tikar plastik dan kain sarung yang berguna sebagai penahan dari darah yang keluar agar tidak merembes ke kasur. Wajahnya tampak pucat, keringat juga sudah membasahi wajah dan tubuhnya. Di tengah antara kedua kakinya terlihat kain itu sudah basah oleh darah. "Semuanya keluar dulu ya, Mang. Tinggal Amang saja yang di sini," ujar Ranti dengan suara tegas. Beberapa orang-orang yang tadi menghubungi langsung menyingkir, menyisakan Ranti, si ibu yang kesakitan, dan juga ayahnya. Ranti berjongkok, lalu memegang tangan si perempuan. "Dengarkan aku ya, tarik nafas pelan-pelan," ucap Ranti menenangkan. Tapi tiba-tiba saja tubuh perempuan itu menegang, matanya terbuka lebar. Namun tatapannya nampak kosong, mulutnya juga terbuka. Lalu terdengar suara lirih, tapi jelas itu bukan suara perempuan itu. "Dia milikku," ujar suara tersebut. Dan seketika Ranti ternyak kala ia melihat seorang perempuan bergaun putih menatapnya dengan tajam. Rambut perempuan itu terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya yang menyeringai. Sementara jari tangannya tampak kurus dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam yang asyik menari-nari di atas perut si ibu hamil. "Itu bukan milikmu," ujar Ranti tegas. Perempuan bergaun putih itu terkekeh. Suaranya terdengar serak dan menyeramkan. "Kau bisa melihatku?" bisiknya. "Sudah lama tidak ada yang bisa menatapku seperti itu," ujarnya lagi. Perempuan bergaun putih itu perlahan berjalan mendekati Ranti. Namun kakinya sama sekali tidak menyentuh lantai. Darah yang tadinya mengalir deras dari si ibu hamil kini mendadak berhenti. Namun itu tidak membuat penderitaan si ibu berkurang. "Kau terlambat," ujar sosok itu. Ranti menatap sosok itu dengan gusar. "Pergi, anak ini bukan milikmu." Senyum kuntilanak itu melebar, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing.
Berani sekali kau memerintahku manusia, ujar sosok itu. Asal kau tahu, dia sudah mengundangku ke sini dan aku hanya memenuhi undangan itu. Sosok itu melanjutkan. Udara di dalam rumah mendadak terasa berbeda. Lampu minyak bergoyang hebat meski tak ada angin yang menyentuhnya. Hawa dingin menusuk juga terasa berputar di dalam ruangan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ranti menarik nafas panjang, lalu ia merogoh sakunya. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya dan menggenggam erat benda itu di tangannya. Saat kuntilanak itu merasakan sesuatu yang tidak ia sukai, seketika seringainya tersebut pun langsung meredup. Itu, ujarnya pelan. Kau kenal aroma ini kan? Ujar Ranti tenang dengan sorot mata yang tajam. Asal kau tahu saja, aku tidak pernah pergi dengan tangan kosong, kata Ranti melanjutkan. Sosok perempuan bergaun putih itu mundur setengah langkah. Rambutnya yang tadi terurai perlahan bergerak liar seolah tertiup angin. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya lirih, namun nada suaranya kini tidak lagi terdengar angkuh. Ranti tidak menjawab. Ia lantas mengikatkan jari yangau itu dengan benang hitam yang memang Ranti bawa dari rumah di pinggang si ibu hamil. Jari yangau adalah tanaman yang dibenci oleh sosok kuntilanak, mau itu kuntilanak alas atau kuntilanak jadi-jadian, mereka tidak menyukai aroma dari jari yangau. Perempuan bergaun putih itu mundur lagi, dan kali ini lebih jauh dari sebelumnya. Wajahnya yang semula menyeringai kini berubah menegang, matanya menyipit menatap ikatan jari yangau di pinggang si ibu hamil itu. Kau benar-benar menyebalkan, ujar sosok itu. Ranti tetap diam. Tangannya kini bergerak pelan mengusap perut si ibu hamil dengan lembut, sementara bibirnya berkomat kamit melantunkan doa dengan suara sangat lirih dan nyaris tak terdengar. Lampu minyak bergetar semakin keras. Api di sumbunya meredup lalu menyala kembali. Aku tidak akan pergi dengan tangan kosong, ujar kuntilanak itu. Suaranya kini terdengar putus-putus. Apa kau ingin dipaksa? Tanya Ranti akhirnya, meski suaranya terdengar datar, tapi juga sangat terdengar tegas. Sehebat apapun dirimu, kau pikir kau bisa melindunginya selamanya? Aku tidak perlu melindungi selamanya, jawab Ranti. Udara mendadak terasa berat. Beberapa teman-teman Ranti mulai berdatangan dan sosok kuntilanak itu menoleh ke arah teman-teman Ranti yang berdiri kaku berjejer di sudut ruangan itu. Sesaat kemudian, kuntilanak itu lalu kembali menatap Ranti. Baiklah, ucapnya perlahan. Untuk kali ini aku akan pergi, lanjutnya lagi sebelum akhirnya sosok kuntilanak itu menghilang. Ranti menghela nafas lega. Panggil bidan ya, Mang. Sekarang sudah bisa ditangani oleh bidan, kata Ranti kemudian. Beralih ke rumah Robert. Robert tampak berdiri di teras rumahnya sambil melihat rintik-rintik hujan yang turun membasahi halaman rumah. Sesekali terdengar ia menghela nafas panjang sambil memikirkan entah kenapa Samuel dan Sidang belum juga pulang. Tiba-tiba saja dari arah jalan setapak terlihat dua cahaya senter menuju ke rumahnya. Jelas cahaya senter itu bukanlah milik Samuel ataupun Sidang, karena keduanya berangkat menggunakan motor dan sama sekali tidak membawa senter. Ketika cahaya senter itu tanpa sengaja mengenai mata Robert, Robert langsung menyipitkan matanya. Ia juga mencoba memastikan siapa gerangan pemilik dua senter yang mendekat ke arah rumahnya tersebut. Dan saat kedua cahaya senter itu sudah berada di halaman rumahnya, barulah Robert bisa melihat dengan jelas siapa yang datang. Dua orang lelaki. Yang satu tampak berusia sekitar 50-an.
dengan tubuh yang sangat kurus dan wajah yang sangat lelah. Lalu di sampingnya terlihat seorang pemuda menopang tubuh si lelaki tua. Langkah lelaki tua itu tampak pincang, sesekali baunya bergetar seperti menahan sakit. "Permisi, Bet." Suara lelaki tua itu terdengar pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Robert melangkah mendekat. "Iya, Mang. Ada apa malam-malam begini?" tanya Robert dengan suara tenang. Lelaki tua itu saling pandang dengan si pemuda. "Aku mau minta tolong, Bet," ujarnya hati-hati. Robert tidak langsung menjawab. "Masuklah ke dalam," ujar Robert akhirnya. Mereka pun kemudian melangkah masuk dan duduk lesehan di lantai rumah Robert yang terasa dingin. "Begini, Bet. Beberapa hari yang lalu, aku pergi berburu. Lalu saat pulangnya, aku tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di kakiku. Kakiku mendadak bengkak, seperti muncul bisul yang besar, Bet. Tapi sangat sakit sekali, Bet. Bahkan disuntik untuk meredakan rasa sakit pun tetap saja tidak ngaruh," ujar lelaki parubaya itu. "Itu kena punya orang," ujar Robert seraya menatap kaki orang itu. "Ah, lalu, apakah bisa disembuhkan, Bet? Rasa sakitnya itu benar-benar membuatku sampai ingin memotongnya." "Bisa," jawab Robert. Lalu, tanpa basa-basi, Robert lantas memegang kaki orang itu dengan tangannya. Mulut Robert terlihat mulai berkomat-kamit. "Ah, rasanya tanganmu nyaman sekali, Bet. Dingin," ujar lelaki tua itu. Namun, Robert tak menjawab sepatah kata pun. Mulutnya justru semakin cepat merapal mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Robert pun kemudian menarik tangannya dari kaki lelaki parubaya tersebut. Saat tangannya ditarik, ada rasa ngilu di persendian tangan Robert. Namun, Robert tak menanggapi dan ia bergegas beranjak ke arah pintu, lalu melakukan gerakan seperti melempar sesuatu keluar rumah. Kemudian, Robert kembali lagi mendekat ke arah kedua tamunya itu. "Sudah kubuang, Mang. Besok atau lusa, bengkak itu akan sembuh," kata Robert kemudian. Mendengar itu, si lelaki parubaya lantas mengangguk dan tanpa ragu merogoh saku celananya. "Ini lapik, berterima kasih kepadamu, Bet. Maaf hanya sedikit," kata orang itu. "Ya, aku terima niat baikmu," ujar Robert seraya memasukkan kembali selembar uang 50 ribuan yang diberikan oleh bapak itu ke dalam sakunya. "Ah, jangan begitu, Bet. Aku terima, lalu kuberikan lagi. Jangan ditolak," kata Robert sambil tersenyum. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Keren-keren banget ya. Jadi dukun-dukun sakti itu maksudnya Robert, Ranti dan juga Samuel. Mereka dengan tipikal masing-masing ya, termasuk Rowan juga. Tapi kan Rowan udah pensiun nih. Bagaimana Robert yang bener-bener nolong juga tanpa pamrih. Kalau Robert ya khususnya ya, dia dapat langsung dikasih lagi tuh. Dan di sini saya suka banget sama Robert nih. Karena kenapa? Selain dia membantu orang, dia tetap punya apa ya, hasil kerja sendiri. Salah satunya berburu dia jual, dan juga seperti dalam kisah tadi, dia bikinin gagang mandau sekaligus kumpangnya tuh, yang pastinya dengan ukiran yang menjadi ciri khas dari gagang mandau milik Robert. Keren-keren banget ya. Dan Samuel, bagaimana dia kayak jual mahal ya kan, dibilang Bang El tuh ada yang lagi kesurupan tuh, dia cuek aja, nggak ada duitnya malas. Padahal diem-diem dia datang nolongin. Jadi masing-masing ini dengan keunikannya tersendiri. Dan juga bagaimana seorang Meranti ya, nah dia ini kalau datang, ada orang datang minta tolong ke rumahnya, udah nggak banyak omong. Walaupun sudah dilarang sama keluarganya, tetap dia berangkat. Dan alhamdulillah dia berhasil menolong juga orang yang mau lahiran tuh. Keren banget ya. Dan di sini tetap menjadi misteri nih. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Samuel sampai dia ingin menemui Meranti dan ingin minta tolong sama Ranti. Tapi kemarin juga ada banyak yang komen ya teman-teman ya, dan kayaknya kita sepemikiran nih. Sepertinya di sini Samuel ingin meminta dilepaskan sesuatunya, tapi hanya bisa Meranti yang bisa melakukannya, karena Meranti adalah orang yang benar-benar bersih. Wah, ini sedih juga nih, karena Samuel pernah bilang kalau dia dilepaskan berarti selesai sudah. Jangan sampai deh. Kayaknya
keberadaan Samuel nih di dalam kisah Robert menurut saya sangat krusial sekali ya, karena dia menjadi apa ya, dia seperti anti dari Robert tuh, karena Robert begini, Samuel begini. Jadi ini yang bikin seru kalau menurut saya nih. Semoga Om Ras denger ya. Oke, keren banget kisahnya Om Ras. Dari hari ke hari makin keren aja kisah Robert. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya Om Ras. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah Robert barusan. Dan buat yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga jangan lupa ya teman-teman ya, agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.